Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Haidar Al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babu kitabatil ilmi. Qala al-imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu kitabatil ilmi, utawi iki kubab nerangaken nulis ilmu, bahwa ilmu itu hendaknya ditulis. Karena kita manusia, karakteristiknya, sifat dasarnya itu adalah lupa. Bahkan sumiyal insan insanan likasrati nisyanihi. Manusia itu disebut insan karena banyak lupa, sering lupa. Sehingga catatan atau tulisan kitab itu dibutuhkan bagi kita yang pelupa ini, dalam rangka untuk murajaah, untuk mengulang kembali pelajaran yang pernah kita dapatkan dari guru. Sekuat-kuatnya daya ingat seseorang
dia akan lupa. Meskipun jangka waktunya antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Ada sebagian orang yang pelupa, sehingga baru saja dia mendengar, dia sudah lupa. Misalnya di majelis ini, dia mendengar sebuah ilmu, nanti keluar dari majelis, dia sudah lupa. Ada yang sebagian yang sehari, kemudian baru lupa. Ada yang seminggu, kemudian baru lupa. Ada yang sebulan, kemudian baru lupa. Itu sudah jarang orang yang misalnya mendengar tanpa dicatat, kemudian dia ingat sampai 1 bulan, itu sudah jarang orang yang seperti itu. Tetapi ala kulli hal semuanya dia akan lupa, karena manusia memiliki sifat lupa sekuat apapun daya ingat seseorang. Sehingga kita membutuhkan namanya catatan, membutuhkan kitab, membutuhkan tulisan dari apa yang sudah kita dengar dari guru kita. Sehingga tatkala kita lupa, maka kita bisa murajaah, kita bisa kembali membaca catatan kita yang pernah kita catat ketika kita ngaji. Tapi jika enggak, maka sudah enggak akan berbekas, tidak berbekas. Dia lupa begitu saja sampai seterusnya tanpa bisa dia murajaah, mengulang kembali apa yang sudah pernah dia dengar. Tentu akan sangat rugi kita. Kita pernah misalnya dulu kita pernah ngaji Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman. Tetapi kemudian nggak ada jejaknya. Ketika kita mau mengajarkannya kepada orang lain, nggak ada catatan sama sekali. Kita sudah ngaji kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Ilmi. Ternyata nggak ada jejaknya sama sekali. Ketika kita mau sampaikan ke orang lain, nggak ada penjelasannya sama sekali dari apa yang sudah kita pelajari dulu. Kita sudah ngaji misalnya kitab Matan Abi Syuja. Ternyata nggak ada catatan sama sekali, nggak ada jejaknya. Ketika kita mau mengajarkannya, atau ketika untuk kebutuhan kita sebagai ilmu bagi kita untuk diamalkan, kita tidak memiliki catatan untuk bisa kita rujuk kembali. Itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Karena itu kalau seseorang itu tidak bisa menjadi seorang yang dobton sodriyan, maka hendaknya dia menjadi orang yang dobton kitabiyan. Karena dobit itu ada 2 macam. Ada dobton hifdhiyan, atau dia artinya hafal. Dobit dari sisi hafalan, dia sangat kuat dari sisi hafalannya. Hafalannya selalu kuat dan tepat. Itu dobton sodriyan. Yang kedua, dobton kitabiyan. Dia hafalannya nggak kuat, tetapi memiliki catatan yang lengkap dan catatan yang sudah yang mu'tabar, yang bisa dibuat sebagai pegangan. Catatan yang mu'tabar itu apabila dia mentasrihkannya kepada guru. Dia mencatatnya, kemudian dia menunjukkannya kepada guru apa yang telah dia catat. Maka itu menjadi catatan yang mu'tabar. Karena kalau catatan yang kita catat tidak kita tasrihkan, kita tidak tunjukkan kepada guru, maka seperti kita tidak mencatat sama sekali. Dalam para ulama mengatakan man kataba wa lam yu'arid faka'annama ma kataba syai'an. Seseorang yang mencatat, menulis, tetapi dia tidak perlihatkan kepada guru catatannya itu, seakan-akan dia tidak pernah menulis sama sekali.
Itu kalau kita ingin menjadi seorang yang dobit, dobton kitabiyah. Nah, setelah itu buku catatan kita itu kita jaga sedemikian rupa. Kita jaga seperti kita menjaga harta kekayaan kita. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Karena sebagian kita teledor. Dia sudah mencatat dan sudah mentaskhihkannya kepada guru, tetapi kemudian tiba-tiba hilang buku catatan itu. Karena keteledoran dia diletakkan di sembarangan tempat. Sehingga kemudian terjatuh atau mungkin diambil orang karena dia menyimpannya di sembarangan tempat. Nah, etikanya enggak, ketika kita sudah mendapatkan buku catatan kita yang sudah kita taskhih kepada guru, tugas kita berikutnya adalah menjaga catatan itu jangan sampai hilang dari kita. Dan jangan kita meminjamkannya kepada sembarangan orang. Jangan setiap orang pinjam dikasihkan. Nah, tetapi kita lihat dulu orang yang meminjam itu. Apakah orang tersebut termasuk orang yang fiqh atau tidak? Orang yang terpercaya atau tidak? Karena ada sebagian orang kalau pinjam itu malas mengembalikan. Itu sudah terbukti. Saya juga mengalami ada sebagian orang pinjam kitab kemudian nggak kembali lagi. Kita lupa, dia entah sengaja atau tidak sengaja sudah selesai membacanya, kemudian seakan-akan itu kitab dia, sehingga tidak kembali selamanya. Nah, itu kan kita akan sangat rugi apabila kita pinjamkan kepada orang yang semacam itu. Maka harus kita, kalau ada orang meminjam, catatan kita harus kita perhatikan orangnya gimana ini, tipenya. Kalau perlu dicatat, dikasih tanda tangan dia. Pinjam pada hari ini, dikembalikan pada hari ini, tanda tangan. Nah, kalau perlu seperti itu. Itu dalam rangka apa? Menjaga buku catatan kita agar tidak hilang. Nah, hadirin rahimakumullah. Karena memang seperti itu. Sebagian orang tidak peduli ketika dia pinjam, nggak dikembalikan. Dia lupa atau kemudian pura-pura lupa, sehingga buku kita pun lenyap, tidak tersisa lagi. Ada sebagian orang yang tidak fiqh dengan pengertian bukan tidak mengembalikan, tetapi dia sok pinter. Sok pinter itu dia merubah apa yang ada dalam catatan kita. Catatan kita sudah dilihat oleh guru, tetapi dia kemudian ketika membacanya dia sok pinter atau sok tahu. Kemudian dia mengatakan, oh ini mestinya begini. Kemudian dia rubah. Oh ini kayaknya kurang wawu, ditambah wawu. Ini kebanyakan wawu, kemudian dicoret sama dia. Padahal bukan buku dia, bukan catatan dia, catatan kita. Tetapi dia berani untuk merubah, menambah atau mengurangi dari catatan yang padahal catatan itu sudah kita baca dan sudah ditashkhih kepada seorang guru. Nah, itu kalau kita ingin menjadi seorang yang dobit, dobton kitabiyah. Nah, itu semestinya yang kita kejar. Kenapa? Karena pada umumnya kita untuk menjadi dobit, dobton sodriyan, untuk bisa hafal dengan hafalan yang kuat dan tepat seperti dulu pada masa sahabat, para tabi'in, itu kita kan berat ya, sulit bagi kita. Apalagi kesibukan kita pada masa sekarang yang bermacam-macam, bukan hanya ilmu, tetapi juga selain ilmu yang terkadang itu menutup ilmu yang sudah kita pelajari, sehingga kita menjadi sangat mudah lupa terhadap apa yang kita pelajari. Maka yang jenis yang kedua itu yang semestinya kita kejar, menjadi seorang yang dobit,
dhabtan kitabiyan. Bukan hanya ilmu yang kita pelajari itu kita catat, tetapi kita hendaknya memiliki catatan yang mu'tabar. Nah, kitab yang mu'tabar. Hadirin rahimakumullah. Nah, hadis ini menjelaskan, hadis yang akan kita baca dalam bab ini akan menjelaskan tentang pentingnya menulis ilmu. Bahwa ilmu yang kita pelajari hendaknya itu ditulis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana Waqi'un an Sufyana an Mutarrifin an Sya'bi an Abi Juhaifata qala qultu li Aliyin, qultu was ngucap sapa ingsun, yakni Abu Juhaifah, li Aliyin maring Ali, Ali bin Abi Thalib, hal indakum ana ta iku ing dalem ngersa sira kabeh kitabun utawi kitab kang den khususaken kalian Kanjeng Nabi. Qala jawab sapa Sayyidina Ali, la ora, illa kitabullahi kejaba kitabe Allah, au fahmun utawa pemahaman, u'tiyahu kang den paringaken apa pemahaman, kang den paringaken sapa ingsun ing pemahaman, sapa rajulun wong, u'tiyahu kang den paringaken ing pemahaman sapa rajulun wong lanang muslimun kang muslim, au ma utawa barang fi hadhihi sahifah kang ana ing dalem lembaran iki. Qala ngucap sapa Abu Juhaifah, qultu ngucap sapa ingsun, fama fi hadhihi sahifah, mongko apa iku ing dalem lembaran iki. Qala jawab sapa Sayyiduna Ali, al-aqlu. Al-aqlu maksudnya ahkam ad-diyah. Al-aqlu bukan akal ini, tetapi ahkamud diyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan diyah. Wa fikakul asir, boleh dibaca fakakul asir atau fikakul asir. Wa fakakul asir lan bebasaken tawanan, wala yuqtalu lan ora den pateni sapa muslimun wong muslim bi kafirin kelawan sebab mateni wong kafir. Hadirin rahimakumullah, hadis diriwayatkan dari Abu Juhaifah. Abu Juhaifah ini termasuk min ahlil bait. Beliau berkata kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu itu seorang yang dikatakan a'lamus sahabah, sahabat yang paling luas ilmunya, yang paling banyak ilmunya, yang paling alim. Sehingga para sahabat lainnya ketika mereka mendapatkan suatu permasalahan dalam agama, maka mereka akan bertanya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Setelah wafatnya Nabi, mereka bertanyanya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah bahwa Abu Juhaifah ini berkata kepada Sayyidina Ali, apakah ada hal indakum kitab, apakah kalian itu ada kitab, memiliki kitab yang dikhususkan oleh Rasulullah untuk kalian? Apakah ada kitab yang dimaksud di sini adalah kitabun khassahu ar-rasul. Apakah ada kitab yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian? Sayyidina Ali menjawab, tidak ada. Illa kitabullah, kecuali kitab Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu pun tidak dikhususkan untuk kalangan tertentu, tetapi kitabullah adalah untuk kita semuanya,
untuk umat Islam secara keseluruhan, tidak secara khusus untuk orang-orang tertentu atau untuk kelompok tertentu. Fahmun u'tiyahu rajulun muslimun, atau pemahaman yang diberikan kepada seorang laki-laki yang muslim. Artinya Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah seseorang yang diberikan pemahaman yang luas, fahmun wasi', pemahaman yang luas terhadap ilmu-ilmu agama. Karena Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib, sebagaimana juga Sayyiduna Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sebagian sahabat yang lainnya, itu tergolong sebagai sahabat yang mencapai derajat ijtihad, yang beliau itu juga mujtahid, yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami Al-Quran dan hadis, untuk bisa ijtihad, beristimbat al-ahkam, untuk bisa menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Karena nggak semua di kalangan para sahabat, sebagian ulama mengatakan hanya 6 orang. Nah, meskipun pendapat yang kuat itu ada sekitar 200 sahabat yang mencapai derajat ijtihad dari sekian ribu para sahabat. Artinya dalam jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan jumlah para sahabat secara keseluruhan, yaitu sekitar 200 dari ribuan para sahabat itu yang mencapai derajat itu. Tetapi itu masih tergolong banyak, karena pada generasi berikutnya mereka yang sampai pada derajat ijtihad itu jumlahnya sangat sedikit, sampai kemudian pada masa ada para imam mujtahid yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, yang kemudian hasil ijtihad mereka itu dikodifikasikan oleh para murid-muridnya, sehingga mazhab mereka itu bertahan sampai pada masa sekarang. Sebenarnya mujtahid itu bukan hanya 4. Mujtahid itu jumlahnya banyak juga, meskipun ya tidak sebanding dengan jumlah umat Islam secara keseluruhan. Maksudnya kita ingin menegaskan bahwa mujtahid itu bukan hanya 4, mazhab itu juga bukan hanya 4, tetapi selain yang 4 itu tereliminisir, artinya dia hilang karena seleksi alam. Jadi karena para murid, para mujtahid ini, mereka tidak aktif dalam membukukan pendapat-pendapat guru mereka, kemudian hilang. Itu yang juga menunjukkan kepada kita pentingnya tulisan, pentingnya kitab, pentingnya sebuah buku atau kitab. Jadi seperti Al-Imam Al-Auza'i, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, mereka semuanya adalah para mujtahid. Tetapi mazhab mereka itu hilang karena seleksi alam itu, maksudnya seleksi alam itu karena berjalannya waktu dan pendapat-pendapat mereka tidak dibukukan oleh para muridnya, akhirnya hilang begitu saja. Berbeda dengan imam mujtahid yang 4 ini, pendapat-pendapat mereka, hasil-hasil ijtihad mereka itu dibukukan oleh para muridnya. Selain mereka punya kitab, kemudian murid-muridnya juga membukukan, murid-muridnya, kemudian murid dari murid-muridnya, begitu seterusnya, mereka tetap membukukannya, sehingga pendapat-pendapat mereka itu tetap sampai pada masa sekarang. Dan 4 ini yang masih bertahan, dan yang paling banyak
itu yang mengikuti Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i di dunia ini. Jadi itu karena apa? Bertahannya karena yaitu kitab, karena dibukukan pendapat-pendapat dari sang guru. Kalau enggak ya hilang. Kalau enggak juga hilang juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang yang berilmu itu perlu juga dia bukan hanya orang yang berilmu, kita semuanya mencatat apa yang kita pelajari, sehingga kalau kita catat nanti akan tetap langgeng, ilmu itu akan tetap langgeng bagi kita. Dan bahkan bisa dinikmati orang sesudah kita mati, itu masih bisa dinikmati. Artinya masih bisa dipelajari seperti Imam Bukhari seperti ini. Kalau seandainya tidak dibukukan, mungkin tidak akan sampai kepada kita dalam jumlah besar. Kalau hanya dari mulut ke mulut, itu bisa yang asalnya ribuan bisa menjadi ratusan, atau bisa menjadi puluhan saja yang sampai kepada kita. Tetapi karena dibukukan sehingga utuh dari awal sampai akhir sampai sekarang. Kita kembali ke sini. Artinya Imam Ali, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, itu adalah salah satu orang yang beliau diberikan pemahaman yang luas terhadap ajaran-ajaran Islam, sehingga beliau itu menjadi seorang yang mujtahid. Ma fi hadhihi sahifah, atau yang ada di dalam lembaran-lembaran ini. Artinya beliau memiliki catatan-catatan juga, catatan-catatan yang ada di dalam lembaran-lembaran tersebut. Jadi ada kertas yang ditulis ilmu di situ. Ma fi hadhihi sahifah. Kemudian Abu Juhaifah bertanya, "Fama fi hadhihi sahifah?" Apa yang ada dalam lembaran-lembaran ini? Qala al-aqlu. Sayyidina Ali mengatakan al-aqlu, artinya hukum-hukum yang berkaitan dengan diyat. Diyat itu semacam denda atas perbuatan-perbuatan kriminal, jinayah, seperti pembunuhan dan semacamnya. Catatan-catatan tentang masalah ahkamudiyah. Wafakakul asir. Wafakakul asir artinya tentang tata cara pembebasan tawanan dari musuh, dari tangan musuh, dan anjuran untuk membebaskan tawanan. Itu yang kedua, isi dari sahifah dari Sayyidina Ali yang beliau tulis. Kemudian lagi wala yuqtalu muslimun bikafirin, bahwa seorang muslim itu tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir, orang yang kafir. Jadi pada dasarnya membunuh orang kafir yang bukan kafir harbi, itu kan tidak diperbolehkan juga. Misalnya membunuh kafir mu'amman atau kafir zimmi, itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim. Tapi seandainya terjadi ada seorang muslim membunuh orang kafir zimmi atau kafir mu'amman atau mu'ahad misalnya, maka tidak ditegakkan kisos pada dia. Artinya dia tidak dihukum mati. La tuqamu alaihil had, tidak ditegakkan had pada dia, karena yang dibunuh itu orang kafir, bukan orang Islam. Tapi kalau yang dibunuh itu seorang muslim membunuh seorang muslim lainnya bi ghairi haq, dengan tanpa hak, maka dia dikisos. Kalau membunuh ya dibunuh. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini juga menunjukkan Sayyidina Ali ternyata juga punya catatan. Ada lembaran yang berisi catatan beliau tentang ilmu. Kita juga demikian. Nah, agar punya catatan, kalau hadir dalam majelis ilmu, ya disediakan buku catatannya dan disediakan pulpennya. Jangan bawa pulpen, nggak bawa buku.
mau catat di mana? karena ada yang kayak begitu, datang ke majelis bawa pulpen tapi nggak bawa buku catatan, nganggurlah pulpennya. Atau sebaliknya, bawa buku nggak bawa pulpen. Ada santri yang kayak modelnya kayak begitu, itu masalahnya ada, sehingga kita sampaikan. Datang ke majelis bawa pulpen nggak bawa buku, atau bawa buku nggak bawa pulpen, atau bawa buku dan bawa pulpen tetapi tidur di dalam kelas. Ya, mau nyatat gimana? Nah, apa yang mau catat? Kosong lah. Pulpennya sudah sebulan nggak habis-habis. Karena nggak pernah dipakai untuk nyatat. Bukunya juga tetap baru saja. Nah, jadi kita hadir dalam majelis ilmu itu harus apa? Harus hadir zahiran wa qalban. Kita harus wa batinan, zahiran wa batinan. Jadi kita harus hadir secara fisik, hadir, dan secara batin, hati itu juga harus hadir agar kita bisa mencatat. Kalau nggak bisa mencatat. Ngantuk saja nggak bisa mencatat. Nah, sekedar ngantuk saja itu kadang nyatat tapi apa namanya tulisannya sudah nggak bisa dibaca lagi karena apa? Terpleset-pleset. Pulpennya itu terpleset-pleset karena ngantuk. Karena itulah maka belajar ilmu agama itu ya harus siap, ya harus siap betul-betul, harus memiliki himmah yang tinggi. Kalau nggak punya himmah memang ngantuk. Padahal kalau dipikir-pikir misalnya ngaji habis subuh ini kan ngaji setelah tidur, ya kan? Ngaji setelah sebelumnya sudah tidur, berarti kan udah nggak ngantuk lagi. Itu logikanya, logikanya begitu. Tadi kan sudah tidur, berarti sekarang tinggal sudah hilang ngantuknya, tinggal semangatnya. Berbeda kalau ngaji tengah malam. Misalnya seharian kita beraktivitas, kemudian ngaji jam 9 malam, ngaji jam 10 malam. Ini kan jadwalnya tidur. Jadwalnya tidur tapi malah ngaji. Jika ngantuk wajar. Nah, jika ngantuk memang waktunya tidur, ngaji ya, ngantuk. Nah ini kita tadi malam kita sudah tidur. Kemudian bangun, kemudian kita ngaji. Kok masih ngantuk? Itu karena apa? Ya karena nggak punya himmah, nggak memiliki semangat untuk belajar ilmu agama. Semestinya nggak ngantuk, itu secara akal. Berarti kalau dia ngantuk berarti ada yang mengganggu, ada orang ketiga. Jadi ada yang ketiga, setan itu yang mengganggu dia agar dia ngantuk dalam majelis ilmu. Ya memang ada kan, seperti yang sudah kita dengar, ada setan yang secara khusus itu dia mengganggu orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Ketika kita masih di asrama, ketika kita masih di rumah, maka ada setan yang dia berusaha agar kita nggak berangkat. Tapi ketika kita berhasil mengalahkan setan itu dan kita berangkat di majelis ilmu, maka di majelis ilmu ada setan yang dia berusaha agar kita ini tidak belajar dalam majelis ilmu itu. Dengan menjadikan kita ngantuk, menjadikan kita sibuk sendiri, tidak memperhatikan pelajaran dan seterusnya. Itu semuanya harus diwaspadai. Kita harus semuanya harus waspada. Dari mulai berangkat sampai dalam majelis ilmu kita harus waspada terhadap setan. Nah, karena mereka nggak senang kalau seorang muslim itu belajar. Karena belajar ini kunci keselamatan. Kunci keselamatan bagi seseorang dari gangguan setan. Setan itu nggak akan kesulitan untuk menyesatkan seseorang yang berilmu. Setan itu akan sangat berat untuk bisa menjerumuskan orang yang berilmu. Kalau orang bodoh gampang itu, sekali sekali kibas misalnya dia sudah kalah, itu orang bodoh.
Tapi kalau orang yang berilmu sangat berat bagi setan untuk bisa menjerumuskannya. Nah, sehingga setan nggak mau ada orang belajar ilmu agama. Itu yang harus kita sadari untuk bisa kita lawan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Nuaimin Al-Fadl bin Dukainin qala hadatsana Syaibanu an Yahya an Abi Salamata an Abi Hurairah anna Khuza'ata sak temene wong Khuza'ah wong kabilah Khuza'ah qatalu mateni sapa Bani Khuza'ah kabilah Khuza'ah rajulan ing wong lanang min Bani Laisin saking Bani Lais ama fathi Makkah ing dalem taun Fathu Makkah biqatilin kelawan wong kang den pateni minhum saking Bani saking kabilah Khuza'ah qataluhu kang wis mateni sapa Bani Lais ing rajul utawa ing qatil ya qataluhu kang wis mateni sapa Bani Lais ing siapa qatil itu artinya maktul, orang yang dibunuh. Fa akhbara nuli aweh fa ukhbira nuli den habari bidzalika kelan mangkono-mangkono iku sapa nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraqiba nuli nunggang sapa Kanjeng Nabi rahilatahu ing binatang tunggangane Kanjeng Nabi. Fa khataba nuli khutbah utawa ceramah sapa Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Artinya dawuh gitu ya. Tidak harus khutbah atau ceramah secara formal, enggak. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi innallaha satemene Allah iku habasa nyegah sapa Allah an Makkah saking Makkah al-qatla ing mateni awil fila utawa gajah syakka ragu sapa Abu Abdillah wasallata alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin wasallatolan aweh kuasa sapa Allah alaihim ing atase wong akeh Rasulullah ing Rasulullah utawa ing al-fil Rasulullah ing Rasulullah wal mukminina lan pira-pira wong mukmin. Ala eling-eling wa innaha lan satemene Makkah iku lam tahilla ora halal apa Makkah li ahadin kedue wong suci qabli ing dalem sadurunge ingsun walam tahilla lan ora halal apa Makkah li ahadin kedue wong suci ba'di ing dalem sause ingsun. Ala wa innaha lan eling-eling sak temene Makkah iku halal apa Makkah li kedue ingsun saatan ing dalem waktu suci min naharin saking awan. Ala wa innaha lan eling-eling sak temene Makkah iku saati waktu ingsun hadhihi yo iki iku haramun haram. La yuhtala ora den potong apa syauquha rine Makkah wala yu'dadu lan ora den potong apa sajaruha wite Makkah wala tultaqatu lan ora den jupuk apa saqituha kang cebloke Makkah atau barang temuane Makkah illa limun sidin kejaba kedue wong kang golek bukan munsyid orang yang nyanyi bukan. Faman mongko utawi sapane wong iku kutila den pateni sapa man fahwa mongko utawi man iku bi khairin nadharaini kelawan luweh utamane pandangan loro imma ayu qala ana kalane den denda dan bebani diat bayar diat wa imma ayu qada ana kalane den qisas sapa wong
dan qisas sapa ahlul qatili wong kang den pateni ahlul qatil. Fajaa nuli teka sapa rajulun wong lanang min ahlil Yamani saking penduduk Yaman. Faqala nuli ngucap sapa ahlul Yaman uktub nulisa sapa panjenengan li kanggo ingsun ya Rasulullah. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah uktubu nulisa sapa sira kabeh li abi fulan kanggo abi fulan. Faqala nuli ngucap sapa rajulun wong lanang min Quraisyin saking Quraisy saking wong Quraisy illal idkhira kejaba tumbuhan kang wangi ya Rasulullah fa inna satemene kita naj'aluhu iku ndadekaken sapa kita ing idkhir fi buyutina ing dalam omah-omah kita wa kuburina dan kuburan-kuburan kita. Faqala nuli dawuh sapa nabiyyu kanjeng Nabi illal idkhira qala Abu Abdillah yuqalu dan ucapaken yuqadu bil qafi kelawan qaf yuqadu kelawan qaf. Faqila nuli dan ucapaken li Abi Abdillah ayu syai'in katabalahu endi suwiji kataba nulis lahu. Qala katabalahu hadhil khutbah. Kataba nulis sapa wong lahu kanggo tadi rajulun min Yaman ilal idkhir qala kataba lahu hadhil khutbata ing khutbah iki. Artinya yang ditulis adalah khutbah yang tadi disampaikan oleh Nabi. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang dari kabilah Khuza'ah. Jadi Khuza'ah ini sebuah kabilah yang terkenal ya, yang sangat terkenal. Di sini dikatakan bahwa kabilah Khuza'ah membunuh seorang laki-laki. Tapi yang dimaksud di sini satu dari mereka, bukan semua orang dari Bani Qabilah itu membunuh satu orang, enggak. Tetapi maksudnya disebutkan semua, tetapi yang dikehendaki adalah salah satu dari orang dari Bani Qabilah Sabah Khuza'ah itu membunuh seseorang dari Bani Laith. Nah, satu lawan satu, artinya seorang dari Qabilah Khuza'ah itu membunuh seorang laki-laki dari Bani Lais pada tahun Fathu Makkah. Biqatilin minhum qataluhu, dengan sebab seseorang yang dibunuh dari mereka, yang mereka telah membunuhnya, maksudnya di masa jahiliyah. Ada dendam, jadi ada dendam. Dulunya ada seorang dari Bani Lais itu di masa jahiliyah itu membunuh seseorang dari kabilah Khuza'ah itu dulu. Kemudian pada waktu Fathi Makkah, tahun Fathu Makkah, dibalas oleh orang Bani Khuza'ah itu membunuh seseorang dari Bani Lais. Itu maksudnya seperti itu. Biqatilin minhum qataluhu, maksudnya begitu. Jadi dulu pernah orang dari Bani Lais itu membunuh orang dari kabilah Khuza'ah. Kemudian setelah Islam, zaman Islam di tahun Fathu Makkah, orang dari Bani Khuza'ah atau kabilah Khuza'ah itu membunuh orang dari Bani Lais karena pembunuhan yang pernah terjadi di masa jahiliyah. Kemudian Nabi diberitahukan tentang masalah itu. Jadi khabar pembunuhan itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi kemudian naik kendaraan binatang tunggangannya dan pergi untuk menemui mereka. Kemudian Nabi menyampaikan ceramahnya, pidatonya di hadapan mereka. Artinya beliau berkhutbah di hadapan manusia.
yang ada saat itu. Nah, beliau mengatakan, jadi ini isi dari pidato beliau, innallaha habasa an Makkatal qatla awil fila syakka Abu Abdillah wa sallatu alaihim Rasulullahi wal mu'minin ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di ala wa innaha halat li sa'atan min nahar ala wa innaha sa'ati hadhihi haram la yuhtala syauquha wa la yu'badu syajaruha wa la tultaqatu saqitatuha illa limunshidin faman qutila fahuwa bi khairin nazaraini imma ayyuqala wa imma ayyuqada ahlul qatilih. Nah, sampai di sini pidatonya Nabi yang disampaikan oleh Nabi. Nah, sampai di situ. Bahwa yang isinya bahwa Allah itu melarang dari Makkah adanya pembunuhan di Makkah karena itu tanah haram. Makkah dan Madinah tanah haram. Seperti yang kemarin sudah kita bahas masalah ini. Bahwa di tanah haram Makkah tidak boleh seseorang melakukan pembunuhan. Awil fil di sini Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari itu ragu apakah Nabi mengatakan an Makkatal qatla atau an Makkatal fila. Al-fil di sini maksudnya yaitu tentara, al-fil yakni ahlul fil, tentara yang datang dengan menggunakan gajah seperti yang terjadi sebelumnya di masa jahiliyah, yaitu Abraha datang dari Yaman. Mereka datang dengan menggunakan gajah. Mereka tentara bergajah dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah. Itu yang dimaksud dengan al-fil di sini. Mereka datang ke Makkah untuk melakukan kejahatan di Makkah. Itu sesuatu yang dilarang oleh Allah sehingga apa? Allah menurunkan azab kepada mereka. Allah membinasakan seluruh tentara bergajah karena mereka masuk ke Makkah untuk melakukan perbuatan yang buruk, sehingga kemudian Allah akan melarang. Di sini habasa, Allah melarang mereka untuk melakukan itu dan mereka melakukannya, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berlaku bagi siapapun, nggak boleh dia melakukan pembunuhan, bahkan tidak boleh melakukan perang di Makkah Al-Mukarramah. Paham? Yang berkaitan dengan yang kemarin kita bahas. Dan beliau mengatakan bahwa tidak halal tanah Makkah itu untuk seorang pun sebelum dan setelahku. Artinya nggak boleh seseorang itu melakukan tindakan-tindakan pembunuhan dan hal-hal yang dilarang lainnya yang nanti akan disebut di sini di tanah Makkah, tanah haram. Ala wa innaha halat li sa'atan min nahar. Ini yang kemarin kita bahas. Pernah dihalalkan untukku itu pun hanya sebentar saja, yaitu pada waktu Fathu Makkah. Beliau dihalalkan untuk berperang di tanah haram itu waktunya hanya dari mulai terbitnya fajar sampai asar, nggak sampai 1 hari. Itu Allah memberikan izin khusus untuk Kanjeng Nabi untuk melakukan perang sehingga terjadi Fathu Makkah. Sebelumnya nggak boleh untuk Nabi, setelahnya juga nggak boleh untuk Nabi, apalagi untuk selain Nabi nggak boleh melakukan peperangan di tanah Makkah, tanah haram. Ala wa innaha sa'ati hadhihi haram. Artinya setelah waktuku itu dari mulai fajar, terbitnya fajar sampai asar, setelah itu sudah nggak boleh lagi. La yuhtala syauquha wala yu'dadu syajaruha. Artinya pepohonannya, syauk itu kan
duri ya, itu tidak bisa untuk dipotong, pohon-pohonnya juga nggak boleh dipotong yang ada di tanah haram. Wala tultaqatu saqitatuha, dan yang terjatuh dari pemiliknya karena lalai misalnya, yang ada di tanah haram nggak boleh diambil. Barang luqatah yang jatuh di tanah haram itu tidak bisa diambil, kecuali bagi orang yang illa limunsyidin, artinya orang yang bagi pemiliknya, itu maksudnya ya, illa limunsyidin, kecuali bagi pemiliknya. Kalau pemiliknya ya boleh secara otomatis, atau orang tersebut mengambilnya dengan menjalankan ketentuan hukum luqatah yang sudah juga kita terangkan sebelumnya, yaitu dia melakukan ta'rif selama 1 tahun dan seterusnya. Hukum-hukum luqatah harus diterapkan. Faman qutila fahuwa bi khairin nadharaini imma ayyuqala wa imma ayyuqada ahlul qatil. Kalau ada seseorang itu dibunuh, maka dia bukan ganti dibunuh, apalagi di tanah haram, tetapi orang tersebut yang membunuh itu harus dikenakan diyat. Misalnya dia dimaafkan oleh keluarga korban dengan membayar diyat misalnya, atau memang dia diqisas, atau dia diqisas. Diqisas itu dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kalau dia membunuh maka ganti dibunuh. Nah, itu isinya ya. Tetapi yang berkaitan dengan judul tentang nulis ilmu, itu kemudian setelah Nabi pidato seperti itu, ada seseorang dari penduduk Yaman itu datang dan berkata, wahai Rasulullah, tolong khutbah tadi tuliskan untukku, wahai Rasulullah. Tadi yang engkau sampaikan secara lisan, tolong dituliskan untukku. Faqala uktubu li Abi Fulan. Jadi rajul min ahli Yaman itu namanya Abu Syah. Namanya siapa? Abu Syah. Dia mengatakan, tulislah khutbah tadi untuk wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, uktubu li Abi Fulan. Tulislah khutbah tadi untuk Abu Syah. Abu Fulan maksudnya Abu Syah. Karena Nabi ummi, Nabi tidak bisa membaca yang tertulis dan tidak menulis. Nabi tidak menulis. Tetapi beliau bisa membaca yang nggak tertulis. Nggak bisa membaca yang tertulis seperti ini. Dan itu adalah sebuah keagungan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang ummi, beliau bisa merubah dunia ini, peradaban dunia ini. Sementara kita yang pintar nulis, yang pintar membaca, kampung pun kita nggak bisa merubah. Satu RT aja kita nggak bisa merubahnya, apalagi satu dunia. Rasulullah yang ummi merubah dunia ini yang asalnya jahiliyah, gelap dengan kekufuran, dengan kebodohan, kemudian berubah peradabannya menjadi peradaban yang maju dan peradaban yang mulia. Selain itu menjadi mukjizat karena itu akan menolak anggapan orang kafir bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Maka Nabi memiliki para penulis, para katabatul wahyi, para penulis. Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang dipercaya oleh Nabi untuk menuliskan khutbah itu untuk Abu Syah. Uktubu li Abi Fulan. Faqala rajulun min Quraisy, ini Al-Abbas. Rajul yang di sini adalah Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal idkhira ya Rasulullah. Maksudnya isi khutbah tadi kan enggak boleh memotong tumbuh-tumbuhan juga. Kemudian
Al-Abbas mengatakan illal idkhira, kecuali tumbuhan idkhir. Tumbuhan idkhir itu tumbuhan yang harum baunya. Seperti apa? Nah, kita nggak tahu, belum tahu ya, belum tahu seperti apa pohon atau tumbuhan idkhir. Yang pasti tumbuhan ini baunya wangi. Kecuali idkhir, pohon atau tumbuhan idkhir ya Rasulullah, karena kami menjadikan idkhir, tumbuhan idkhir itu untuk di rumah kami dan di kuburan kami sebagai wewangian. Kalau nggak bisa dipotong, nanti gimana makainya itu? Kemudian Nabi mengatakan illal idkhira. Tentu jawaban Nabi ini berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Bukan sekedar ikut-ikutan Al-Abbas. Abbas mengusulkan kemudian usul diterima berdasarkan akal beliau sendiri, enggak. Ini ketika Al-Abbas bertanya illal idkhir ya Rasulullah, kemudian turun wahyu kepada beliau sehingga beliau menjawab illal idkhira. Nah, hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita, sudah lewat waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.